Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Ainur Rohmah. Saya dari Prodi D3 Gizi Politeknik Kesehatan Semarang. Pada kesempatan kali ini, kakak ingin memberikan penyuluhan kepada adik-adik tentang gizi seimbang bentuk anak sehat. Nah, pasti adik-adik semua masih asing ya dengan apa sih tema yang kakak sampaikan. Nah, supaya adik-adik semua paham, yuk simak penjelasan dari kakak. Jadi yang pertama kakak akan menjelaskan masalah gizi pada anak. Apa aja sih masalah gizi pada anak? Nah, yang pertama adalah obesitas. Jadi obesitas adalah kegemukan yang diakibatkan karena penimbunan lemak di dalam tubuh. Nah, dampak dari obesitas sendiri dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi. Kemudian ada diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula, dan kanker. Nah, penyebab dari obesitas sendiri karena jarang berolahraga, sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan gula yang tinggi, seperti makanan cepat saji, gorengan, coklat, minuman bersoda, dan lain-lain. Nah, pasti adik-adik suka kan mengkonsumsi itu. Jadi mulai sekarang makanan seperti itu dibatasi ya, dan lebih baik makan makanan yang sehat aja. Nah, ciri-ciri dari anak yang obesitas itu memiliki wajah yang bulat, lalu memiliki perut yang buncit, dan lehernya itu relatif pendek, seperti yang ada di gambar ya. Yang kedua adalah stunting. Stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Stunting terjadi mulai dari saat anak masih dalam kandungan dan dapat terlihat saat anak usia 2 tahun. Dampak dari stunting ini adalah menurunnya kekebalan tubuh, gangguan fungsi kognitif. Untuk gangguan fungsi kognitif ini adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengingat dan belajar, dan gangguan fungsi sistem metabolisme tubuh. Nah, penyebab dari stunting ini karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri dari anak yang stunting itu seperti ada yang digambar ya. Jadi anaknya itu mempunyai tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya, padahal mereka usianya sama, tapi tinggi badannya itu beda, seperti itu. Yang ketiga adalah gizi buruk. Nah, gizi buruk ini adalah kondisi ketika asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dampak dari gizi buruk adalah penyakit infeksi dan gangguan hormonal. Penyebab dari gizi buruk adalah kurangnya asupan zat gizi di dalam tubuh. Ciri-ciri anak yang mengalami gizi buruk seperti yang ada di gambar ya. Jadi mata dan pipinya terlihat cekung, lalu rambut dan kulitnya tampak kering, dan anak yang gizi buruk itu terlihat sangat kurus karena jaringan otot dan lemaknya itu berkurang, seperti yang ada di gambar ya. Yang keempat adalah anemia. Anemia adalah kondisi kurangnya zat besi di dalam tubuh. Dampak dari anemia ini adalah penurunan imunitas atau kekebalan tubuh, kemudian penurunan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, dan produktivitas. Nah, penyebab dari anemia ini adalah kurangnya zat besi di dalam tubuh. Ciri-ciri anak yang mengalami anemia ada seperti yang ada di gambar. Jadi anaknya terlihat lemas dan lesu, lalu kulit atau wajahnya terlihat pucat dan sering mengalami pusing. Nah, siapa ayo adik-adik di sini yang merasakan seperti itu? Semoga tidak ada ya. Nah, pasti adik-adik di sini gak mau kan mengalami contoh masalah-masalah gizi yang sudah kakak jelaskan.
supaya adik-adik di sini terhindar dari masalah gizi yang tadi kakak jelaskan. Yuk simak penjelasan kakak berikutnya, yaitu tips mencegah masalah gizi pada anak. Gizi seimbang terdiri dari 4 pilar gizi seimbang dan keanekaragaman pangan saat setiap makan digambarkan dengan isi piringku yang terdiri dari 1/3 piring makanan pokok, 1/3 piring sayur, 1/6 piring lauk pauk, dan 1/6 piring buah. Jadi adik-adik pasti belum tahu kan apa sih itu isi piringku. Dan di sebelah sini adalah contoh gambar, yaitu isi piringku. Tapi dalam gambar tersebut belum ada penjelasan yang lebih rinci. Selanjutnya kakak akan menjelaskan yang lebih rinci. Jadi apa sih itu isi piringku? Isi piringku merupakan salah satu pedoman makanan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Pasti adik-adik bingung kan, isi piringku itu apa? Lalu isi piringku itu terdiri dari apa? Lalu sumbernya dari apa? Nah, supaya tahu, yuk simak penjelasan kakak berikutnya. Jadi, isi piringku itu terdiri dari yang pertama, ada 1/3 piring makanan pokok. Makanan pokok ini berasal dari bahan makanan yang mengandung sumber karbohidrat. Contohnya nasi, ubi, kentang, biskuit, roti, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya itu adalah contoh gambar porsi dari makanan pokok, seperti 100 gram nasi, 2 buah kentang, 2 slice roti, dan lain-lain. Jadi adik-adik, sumber karbohidrat ini sebagai sumber energi utama yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, energi ini yang digunakan adik-adik dalam bermain, belajar, bermain sepak bola, lari-lari. Nah, itu semua tuh membutuhkan energi. Jadi supaya adik-adik kuat dalam melakukan aktivitas, dalam belajar, itu membutuhkan energi yang banyak. Jadi harus makan makanan sumber karbohidrat gitu. Lalu yang kedua ada 1/3 piring sayur. Nah, sayur ini sebagai sumber zat gizi, vitamin, dan mineral di dalam tubuh. Contoh sayuran seperti bayam, kol, wortel, kubis, lalu buncis, dan lain-lain. Nah, di sebelahnya itu adalah contoh-contoh porsi dari sayur. Kemudian sayur ini berfungsi menjaga kesehatan pencernaan adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik suka mengkonsumsi sayur, pasti pencernaannya akan lancar. Jadi adik-adiknya itu buang air besarnya itu lancar, seperti itu. Yang ketiga adalah 1/6 piring lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari 2 jenis, yaitu lauk nabati dan lauk hewani. Lauk nabati misalnya adalah tempe, tahu, kacang-kacangan. Sedangkan lauk hewani contohnya adalah daging ayam, ikan, daging sapi, telur, dan lain-lain. Dan di sebelahnya itu adalah contoh gambar dari porsi lauk hewani dan lauk nabati. Jadi adik-adik, lauk pauk ini sebagai sumber protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Misalnya adalah pertumbuhan gigi dan tulang adik-adik, seperti itu. Yang keempat adalah 1/6 piring buah-buahan. Jadi buah-buahan ini seperti sayuran, yaitu sebagai sumber zat gizi, vitamin, dan mineral bagi tubuh. Nah, contoh dari buah-buahan adalah apel, semangka, anggur, melon, dan lain-lain. Dan di sebelahnya adalah contoh porsi buah-buahan, seperti itu. Nah, fungsi dari buah-buahan ini sebagai sumber mineral dan vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh, seperti itu. Tips berikutnya adalah dengan melakukan 4 pilar gizi seimbang. Nah, yang pertama adalah
makan sesuai panduan isi piringku. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya, yaitu terdiri dari 1/3 piring makanan pokok, 1/3 piring sayur, 1/6 piring lauk pauk, dan 1/6 piring buah. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas selama di rumah, seperti bermain sepak bola, lari-lari, lompat tali, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah. Yang pertama adalah biasakan makan 3 kali sehari dan membawa bekal. Jadi lebih baik adik-adik membawa bekal dari rumah, soalnya lebih aman dan lebih sehat. Selain itu, uang sakunya bisa ditabung. Lalu yang kedua adalah biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Jadi adik-adik kan sekarang dalam masa pertumbuhan, jadi lebih baik banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup mengandung zat gizi supaya pertumbuhannya berlangsung secara optimal, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah batasi makanan cepat saji. Dan yang keempat adalah perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Jadi sayur-sayur dan buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Jadi lebih baik adik-adik mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan supaya pencernaannya lancar, kesehatan matanya terjaga, lalu pertumbuhan jaringan adik-adik semua juga optimal, seperti itu. Dan yang terakhir, ini merupakan contoh menu dari anak sekolah. Nah, ini adalah contoh-contoh menu yang bisa dibuat acuan adik-adik dalam menerapkan isi piringku. Salah satunya adalah yang ini ya. Ini adalah contoh dari isi piringku tadi. Jadi kalau yang tadi kan belum ada gambaran yang nyatanya. Nah, kalau yang ini kan ada gambaran nyatanya, seperti ini 1/3 piring makanan pokok. Nah, jadi makanan pokoknya ini adalah nasi. Lalu 1/3 piring sayur. Nah, di sini sayurnya adalah tumis bayam. Lalu ada 1/6 piring lauk pauk. Jadi ini lauk pauknya ada 2. Tadi kan lauk nabati dan lauk hewani. Untuk lauk nabatinya ada tahu dan lauk hewaninya ada ikan goreng. Lalu untuk yang terakhir adalah 1/6 piring buah. Jadi di sini buahnya adalah buah pepaya. Nah, jadi mungkin adik-adik cukup paham kan contoh dalam menerapkan isi piring ini. Nah, sekian penyuluhan dari kakak. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.